Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Persebaran sumber daya alam tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu persebaran hasil tambang atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, serta persebaran hasil bumi dan laut atau juga disebut sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama adalah persebaran hasil tambang. Tiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Berdasarkan peta, dapat diketahui bahwa sumber daya alam hasil tambang yang ada di Indonesia antara lain emas, minyak bumi, gas alam, nikel, tembaga, perak, bauksit, mangan, aspal, batu bara, garam, dan batu kapur. Ya, anak-anak bisa lihat ini gambarnya ya. Dari emas sampai batu kapur. Sumber daya alam hasil tambang memiliki berbagai manfaat, yaitu sebagai dasar bahan bangunan, bahan bakar kendaraan bermotor, dan juga bahan pembuat perhiasan. Perhatikan peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Persebaran hasil tambang di Indonesia tersebar dari Sumatera sampai Papua. Yang selanjutnya yaitu persebaran hasil bumi dan laut. Yang pertama adalah persebaran hasil pertanian. Anak-anak bisa lihat di sini hasil pertanian yang ada di Indonesia seperti padi, kedelai, jagung, ubi kayu atau singkong, dan juga kacang tanah. Tersebar di wilayahnya. Padi terdapat di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Ada pula kedelai, yaitu yang tersebar di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kemudian jagung tersebar di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Madura, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian ubi kayu atau singkong tersebar di wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Pulau Madura. Dan terakhir kacang tanah tersebar di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Nusa Tenggara Barat. Adapun persebaran hasil perkebunan yang ada di Indonesia yaitu seperti teh, tebu, kopi, karet, kelapa, kelapa sawit, lada, cengkih, sagu, dan juga pala. Anak-anak bisa juga di sini melihat tentang wilayah persebarannya ya. Selanjutnya persebaran hasil peternakan. Hasil peternakan yang ada di Indonesia antara lain sapi, kambing, ayam, itik, dan juga kuda. Ya, selanjutnya adalah persebaran hasil perikanan. Antara lain, hasil perikanannya adalah perikanan pantai, perikanan laut dalam seperti tuna dan juga cakalang, dan juga perikanan darat. Karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, lingkungan. 2. Kenampakan alam dan kegiatan ekonomi. 3. Sumber daya alam. 4. Pemanfaatan sumber daya alam. Dan 5. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Fungsi lingkungan bagi kehidupan. Lingkungan sebagai tempat mencari makan, lingkungan sebagai tempat bekerja, dan
lingkungan sebagai tempat tinggal. Kenampakan alam dan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alamnya. Pantai. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Dan karena pantai memiliki pemandangan yang sangat indah, berkembanglah sektor pariwisata. Laut. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar laut memanfaatkan berbagai hasil laut, pengeboran sumber energi minyak bumi, dan sebagai wisata bahari. Dataran tinggi. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar memanfaatkan dataran tinggi sebagai lahan pertanian. Dan karena memiliki udara yang bersih, sejuk, maka cocok sebagai tempat wisata. Sungai. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar memanfaatkan sungai dengan mendirikan pasar terapung. Oleh karena keunikannya, pasar ini juga menjadi objek wisata. Dataran rendah. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Sumber daya alam. Menurut jenisnya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua. Sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berupa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang berupa benda mati seperti tanah, minyak bumi, dan barang tambang. Menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Berikut persebaran sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pada gambar, terlihat sumber daya alam berupa tumbuhan ataupun hewan, seperti kelapa, sawit, cengkeh, ikan tuna, jagung, rumput laut, kopi, dan sebagainya. Semuanya tersebar di seluruh Indonesia. Begitupun dengan persebaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pada gambar, terlihat sumber daya alam berupa barang tambang seperti biji besi, emas, perak, tembaga, timah, dan sebagainya. Semua juga tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Hasil perkebunan, yaitu kelapa sawit, karet, tebu, dan kina. Hasil peternakan, yaitu daging ayam, ulat sutra, dan lebah. Hasil laut dan perikanan, yaitu ikan, rumput laut, dan terumbu karang. Hasil tambang, yaitu minyak bumi, gas alam, dan belerang.
dan hasil pertanian, yaitu padi, jagung, dan kacang kedelai. Beberapa dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Penebangan dan pembakaran hutan. Penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Eksploitasi sumber daya laut. Perpindahan penduduk. Penggunaan kendaraan bermotor. Perusakan terumbu karang. Dan perburuan liar.